Selamat datang di ekspedisi 90 hari menyusuri hutan. Menyusuri hutan dan aliran sungai dari hulunya sampai ke muara. Melewati berbagai medan dan menemukan berbagai jenis reptil. Lalu kita akan memperkenalkannya kepada kalian. Mencari tempat yang cukup nyaman untuk bermalam dan mendirikan shelter. Memanfaatkan pohon bambu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk membangun berbagai jenis shelter. Lalu memanfaatkan daun dari pohon gebang untuk dijadikan sebagai lantai shelter dan dijadikan sebagai bahan untuk membuat berbagai anyaman. Memasang perangkap ikan di aliran sungai yang sangat kaya akan udang dan ikan wadernya. Mendapatkan cukup banyak hasil tangkapan, lalu kita akan mengolahnya menjadikan menu mewah untuk makan di hutan, lalu menyantap hasil tangkapan. Jadi selamat menyaksikan ekspedisi 90 hari menyusuri hutan yang dipersembahkan oleh BL. Kita mulai berjalan untuk melanjutkan perjalanan. Kita melewati rangka shelter yang kita buat di episode pertama. Masih terlihat berdiri cukup kokoh. Tetapi kita tidak akan bermalam di tempat ini. Kita kembali melanjutkan perjalanan menyusuri aliran sungai. Jadi di ekspedisi 90 hari menyusuri hutan, kita akan terus menyusuri aliran sungai ini. Dari hulu sungai sampai ke muara. Dan kita akan bermalam di setiap tempat yang cukup bagus untuk mendirikan shelter. Lalu di hari ke-90 kita akan tiba di muara sungai ini yang berada di pantai Cikepu. Di sini aliran sungainya tidak dapat dilewati dikarenakan terhalang oleh pepohonan yang tumbang. Jadi kita akan menggunakan jalur lain saja. Setelah menggunakan jalur lain, sekarang kita akan kembali menggunakan jalur sungai. Sepertinya menggunakan jalur sungai akan lebih mudah untuk ditempuh dibanding dengan melewati semak belukar. Di sini kita menemukan muara sungai kecil. Kedua aliran sungai kecil bertemu, yang menandakan semakin hilir aliran sungainya akan sedikit membesar. Di sini kita memanfaatkan tanaman rambat sebagai alat untuk menyeberangi sungai dengan cara bergelantungan seperti ini. Sekarang kita menemukan tempat yang cukup bagus untuk mendirikan shelter. Jadi kita langsung saja bergegas untuk membersihkan tempatnya terlebih dahulu. Di sini kita akan membangun shelter yang cukup simpel saja karena kita akan berada di tempat ini hanya 1 malam saja. Sekarang Bang Jay memotong bambu yang menghalangi tempat ini dan bambunya akan kita gunakan untuk tiang shelternya nanti. Sekarang saya dan Bang Jay menancapkan 2 tiang yang akan menjadi tiang utama. Kini kedua tiang utamanya selesai tertancap. Sekarang kita menambahkan 1 batang bambu untuk tiang bagian atas. Sekarang kita tinggal memasangkan plyseatnya. Dan kita membutuhkan beberapa pasak sebagai penariknya. Jadi saya langsung saja mencari ranting kayu untuk dijadikan sebagai pasak. Lalu potong-potong ranting kayunya seperti ini. Sekarang pasaknya sudah siap, jadi kita langsung saja mengencangkan plyseatnya dengan cara menarik setiap ujung plyseatnya menggunakan pasak ini lalu tancapkan. Kini shelter sementaranya sudah jadi, kurang lebih seperti ini. Sekarang saya akan membersihkan rerumputan yang berada di depan shelter supaya lebih enak dilihat.
Sekarang Bang Jay akan mengambil beberapa daun gebang untuk dijadikan sebagai lantai shelter dan akan kita gunakan sebagai bahan anyaman, yaitu membuat cerangka. Jadi daun gebang ini banyak sekali kegunaannya. Selain bisa digunakan untuk membuat lantai shelter, daun gebang ini bisa juga digunakan untuk membuat atap dan membuat bahan-bahan anyaman untuk membuat tikar dan topi dan pakaian adat lainnya. Sekarang Bang Jay akan memotong-motong daun gebangnya menjadi beberapa bagian, supaya nantinya akan lebih mudah disusun. Kini daun gebangnya sudah selesai dipotong-potong. Sekarang Bang Jay langsung saja membawanya. Sekarang saya langsung saja memasangkan daun gebangnya sebagai lantai shelter dengan cara menyusun setiap lembar daun gebangnya. Dan sisa-sisa daun gebangnya kita gunakan untuk lantai di depan shelter untuk duduk santai. Dan Bang Jay menyisihkan beberapa lembar daun gebangnya yang akan digunakan sebagai bahan anyaman untuk membuat cerangka. Sekarang saya akan membuka sepatu dan menggantinya dengan sendal karena sepatu saya sudah kebasahan sedari tadi saat menyusuri aliran sungai. Selain rasanya yang tidak nyaman, menggunakan sepatu basah juga dapat menyebabkan kaki luka-luka. Sekarang saya mau minum dulu. Sekarang Bang Jay sudah mulai menganyam untuk membuat cerangka. Caranya cukup mudah, hanya menggunakan teknik dasar menganyam. Anyamkan daun gebangnya dengan cara ke atas dan ke bawah sampai membentuk persegi 4. Lalu beri penahan di keempat sudut anyamannya. Tujuannya agar tidak lepas ketika nanti ditekuk. Lalu beri penahan menggunakan 2 batang kayu seperti ini. Sekarang baru ditekuk dan menyilangkan anyamannya agar anyamannya tegak lurus ke arah atas. Kini anyamannya sudah semakin membentuk. Tapi ini belum selesai. Bang Jay masih perlu menganyamkan bagian atasnya. Kini Bang Jay hanya perlu merapihkannya dengan cara memotong-motong sisa anyamannya. Dan ini dia, cerangkanya sudah jadi. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya membawa 2 perangkap udang yang akan kita pasang di aliran-aliran sungai di dekat shelter. Sepertinya cukup banyak udang di sana. Sekarang kita langsung saja bergegas untuk memasangkan perangkap ikannya. Kita harus sedikit berjalan menyusuri aliran sungai untuk menemukan tempat yang cukup bagus untuk memasang perangkapnya. Bang Jay memasang 1 perangkap di sini dan satunya akan saya pasang cukup berdekatan. Setelah selesai memasangkan kedua perangkap ikannya, sekarang kita kembali ke shelter. Lalu saya langsung saja bergegas untuk mencari kayu bakar. Di belakang shelter cukup banyak kayu-kayu kering, bekas pepohonan dan ranting-ranting yang sudah tumbang. Jadi saya akan mengambil secukupnya saja. Kayu ini meskipun sudah kering, tapi teksturnya masih cukup keras. Saya rasa ini akan sangat bagus untuk dijadikan kayu bakar.
karena akan menghasilkan bara api yang akan terus menyala. Kini kayu bakarnya sudah terkumpul cukup banyak, jadi sekarang saya akan langsung saja membawanya ke shelter. Sekarang saatnya untuk menyalakan apinya. Saya akan memotong-motong kayu yang berukuran lebih kecil terlebih dahulu, lalu menyusunnya di bagian bawah, agar nantinya akan lebih mudah terbakar, lalu ditindih dengan kayu yang berukuran lebih besar. Kini apinya sudah menyala. Sekarang saya akan memasak air terlebih dahulu untuk menyeduh kopi. Kini airnya sudah matang, jadi saya langsung saja membuat kopinya. Sepertinya menikmati secangkir kopi akan kembali menambah sedikit energi yang sudah terkuras sedari tadi pagi. Di aliran air di depan shelter, saya mencoba melemparkan bekas umpan yang kita pakai untuk memasang perangkap, dan ternyata di sini cukup banyak ikan wadernya. Dikarenakan perut sudah terasa lapar, di sini saya memutuskan untuk memasak nasi saja. Pertama-tama saya akan membersihkan berasnya. Sekarang berasnya sudah selesai dibersihkan, tetapi saya membutuhkan alat untuk memasaknya. Jadi saya langsung saja mengambil beberapa batu lalu menyusunnya. Sekarang saya tinggal menambahkan 2 batang kayu lalu menumpangkan keduanya di atas batu. Kini alat masaknya sudah siap pakai. Selagi menunggu nasinya matang, sekarang kita akan mengecek perangkap ikan yang kita pasang tadi. Semoga saja dapat, karena hasil tangkapannya akan kita olah sebagai lauk makan. Di perangkap pertama kita mendapatkan cukup banyak ikan wader dan hanya beberapa udang. Sekarang Bang J akan mengecek perangkap yang kedua. Di perangkap kedua kurang lebih sama, kita mendapatkan cukup banyak ikan wader, tapi hanya mendapatkan beberapa udang saja. Jadi ini hasil tangkapan kita untuk hari ini. Ini sudah lebih dari cukup untuk makan berdua. Alam memang sudah menyediakan berbagai jenis makanan yang melimpah. Contoh kecilnya seperti ikan ini. Sekarang Bang J langsung saja membersihkan ikannya untuk kita olah nanti. Kini ikannya sudah selesai dibersihkan dan nasinya pun kini sudah matang. Jadi sekarang tinggal memasak ikannya saja. Bang J membawa ikan yang sudah dibersihkan. Lalu proses selanjutnya adalah membumbui ikannya, lalu panaskan minyaknya. Sekarang minyaknya sudah panas, jadi Bang J langsung saja menggoreng ikannya. Di sini kita membagi ikannya menjadi 2 bagian, dikarenakan terlalu banyak, jadi kita akan menggorengnya 2 kali. Di penggorengan pertama ikannya sudah matang, jadi kita akan langsung saja mengangkatnya. Aroma ikannya benar-benar menggoda. Sekarang kita tinggal menggoreng semua sisa ikannya. Selagi menunggu sisa ikannya matang,
Sekarang saya akan menuangkan nasinya agar tidak terlalu panas ketika kita makan nanti. Kini ikannya sudah matang. Semua masakan sudah siap untuk dihidangkan. Sekarang waktunya untuk makan. Rasa makanannya benar-benar lezat. Memang kalau makan di hutan seperti ini, apalagi mengolah hasil tangkapan, membuat selera makan jadi bertambah, yang membuat cita rasa makanan menjadi lebih nikmat. Tak terasa hari semakin gelap. Setelah makan, kita memutuskan untuk bersantai-santai di depan shelter sambil menikmati kedamaian dan ketenangan alam. Sekarang saya akan menyalakan lampu tenda agar lebih mempercantik suasana. Setelah makan-makan, sepertinya akan cocok jika kita menikmati secangkir kopi, apalagi dinikmati di hutan saat malam hari. Setelah menikmati secangkir kopi dan bersantai, sekarang kita akan kembali memasang perangkap ikannya, lalu akan membiarkannya semalaman, lalu mengangkatnya di besok pagi. Semoga saja dapat, agar kita bisa makan dengan ikan di esok hari. Lalu di perangkap yang kedua, kita memasangkannya sedikit lebih jauh dari perangkap yang pertama, sedikit lebih ke arah hilir. Dan di perjalanan pulang, saya melihat udang yang sedang bersantai. Sekarang saya akan coba menangkapnya. Dan udangnya berhasil ditangkap, dan ukuran udangnya cukup besar. Kita sudah sangat kecapean, jadi di sini kita memutuskan untuk beristirahat saja. Begitu lega rasanya ketika saya mencoba untuk berbaring. Mungkin dikarenakan tubuh ini sudah sangat kecapean. Itu dikarenakan kita beraktivitas full pada hari ini. Jadi sekarang saya ucapkan selamat tidur. Tak terasa malam begitu cepat berlalu. Pagi pun tiba. Saya terbangun tepat di jam 6 pagi. Di sini terlihat apinya masih sedikit menyala, dikarenakan kita menggunakan kayu bakar yang cukup bagus. Jadi sekarang saya langsung saja memasak air untuk menyeduh kopi. Sepertinya akan lebih indah jika kita menyambut pagi hari dengan secangkir kopi. Di sini Bang Jai pun terbangun. Sepertinya dia mencium aroma wangi dari kopi. Awan di pagi ini terlihat sedikit mendung. Sekarang kita bergegas untuk mengecek perangkap ikan yang kita pasang semalam. Dan lumayan, di perangkap pertama kita mendapatkan cukup banyak udang. Bang Jai langsung saja memindahkan udangnya ke cerangka. Dan ini dia hasil tangkapannya. Kita mendapatkan beberapa ikan wadar juga. Sekarang kita langsung saja berjalan ke arah hilir untuk mengecek perangkap ikan yang kedua. Ini dia perangkap ikannya. Bang Jai langsung saja mengangkatnya. Dan ternyata di perangkap yang kedua kita hanya mendapatkan sedikit ikan saja. Tapi tidak apa-apa, ini juga sudah cukup untuk makan berdua. Kini kita sudah kembali ke shelter dan saya memutuskan untuk langsung memasak nasi. Jadi untuk menu pagi ini kita akan membuat udang saus tiram. Dan di sini Bang Jai langsung saja membersihkan udang hasil tangkapannya. Kini udangnya sudah selesai dibersihkan. Jadi Bang Jai langsung saja membawanya
Lalu saya akan memulai untuk mengolahnya. Langkah pertama, saya akan menggoreng udangnya terlebih dahulu. Sekarang Bang J memotong-motong bumbu yang kita butuhkan. Kita hanya menggunakan bawang putih dan bawang merah dan juga cabai. Kini udangnya sudah matang. Proses selanjutnya adalah membumbui udangnya. Pertama-tama saya akan menggoreng bumbunya terlebih dahulu, yaitu bahan-bahan yang kita iris-iris tadi. Lalu tunggu sampai sedikit mengering. Kini tinggal memasukkan udangnya, lalu aduk-aduk dan tambahkan sedikit air. Sekarang saya akan menambahkan bumbu tambahan, yaitu penyedap rasa dan juga kecap kental manis. Sekarang tinggal aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih. Di sini Bang J menuangkan nasinya terlebih dahulu, agar nanti ketika kita makan tidak terlalu panas. Kini semua masakan sudah matang. Sekarang waktunya untuk makan. Aromanya benar-benar menggugah selera. Rasa udangnya benar-benar lezat. Menurut saya ini menu paling mewah ketika saya makan di hutan. Di sini kita makan begitu lahap, dikarenakan kita membutuhkan cukup banyak energi untuk kembali melanjutkan perjalanan. Setelah makan-makan, saya akan menggunakan sepatu lagi, bersiap-siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang waktunya untuk kembali mengemas semua barang-barang dan semua perlengkapan yang menjadi kebutuhan utama untuk berkegiatan selama di hutan. Sekarang semua barang-barangnya sudah selesai dikemas. Kini saya akan menyiram apinya terlebih dahulu, lalu melanjutkan perjalanan.